Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatu rahimakumullah. Dunia pada hakikatnya memanglah dijadikan sebagai negeri tempat diberlangsungkannya ujian-ujian. Bahkan tidaklah Adam alaihi salam bersama Hawa dijadikan di dunia ini kecuali sebagai hukumannya atas sesuatu yang telah dilanggarnya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Syaitan pun menggelincirkan mereka berdua, yakni di surga, membuat mereka melanggar apa yang Allah larangkan atas mereka, yaitu mendekati pohon terlarang. Sebelumnya Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Tapi syaitan menggelincirkan mereka sehingga mereka mendekati pohon tersebut. Akhirnya pelanggaran tersebut membuat mereka dikeluarkan dari surga dan beradalah mereka di dunia ini. Demikianlah pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala memang jadikan dunia ini sebagai tempat diberlangsungkannya ujian-ujian kelak yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada anak dan cucu Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Sesungguhnya kami jadikan segala hal yang ada di muka bumi sebagai perhiasan laha, bagi bumi tersebut, bagi dunia itu, linabluwahum, agar dengan itu kami uji mereka, yakni kami uji manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya di dalam menyikapi dunia serta perhiasan-perhiasannya. Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayat, ialah zat yang menciptakan kematian juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang dengan itu Allah uji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Demikianlah inti dari ujian yang Allah jadikan bagi para hambanya di dalam kehidupan mereka, dalam menghadapi semua nikmat dan perhiasan yang Allah jadikan di dunia. Apakah mereka menikmatinya sebatas kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan atas mereka,
atau justru melebihi kadar yang Allah persilahkan mereka? Apakah mereka mengarahkan nikmat-nikmat tersebut ke arah ketaatan kepadanya, atau justru sebaliknya? Apakah mereka melanggar batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat itu dan tidak menunaikan apa-apa yang menjadi hak Allah atasnya? Ataukah justru mereka arahkan nikmat-nikmat tersebut untuk bertahan di atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuhi hak-hak Allah padanya? Demikianlah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan ke atas para manusia ujian-ujian dan musibah-musibah berikutnya di dalam kehidupannya. Semua itu berdasarkan apa yang manusia lakukan dan bagaimana manusia menyikapi nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan atas mereka. Dijadikanlah segala hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar maupun kecil, baik yang berkaitan dengan individu maupun dengan umat yang ada di bumi ini, sesuai sebagaimana mereka, sebagaimana para manusia memperlakukan dan menyikapi nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan ke atas mereka. Juga sebagai bentuk ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bersabar dan tegar menghadapi semua ujian yang Allah timpakan tersebut, ataukah kita justru semakin larut, ikut hancur melebur bersama arus fitnahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sungguh kami uji kalian dengan segala hal yang buruk dan juga dengan hal-hal yang baik. Segala hal yang baik yang terjadi ataupun yang buruk yang terjadi adalah sebagai bentuk ujian bagi para manusia. Itu semua sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kelak kalian akan dikembalikan. Allah pun Subhanahu wa Ta'ala berfirman menegaskan bahwa apapun yang terjadi di muka bumi itu berdasarkan apa yang dilakukan tangan manusia, sebagaimana manusia menyikapi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah limpahkan atas mereka. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Sungguh telah tampak kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, dari apa-apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian yang mereka amalkan, yakni Allah hukumkan atas mereka dari sebagian dosa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Itu semua tujuannya adalah agar manusia kembali kepadanya. Teguran-teguran, musibah-musibah yang Allah timpakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan itu semua la'allahum yatadarra'un, agar manusia kembali bertadarru', bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah di antara hikmah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ditakdirkannya pada alam semestanya, baik maupun buruk hal tersebut, itu semua berangkat dari keadilannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan hikmah-hikmah yang merupakan rahasia dari keimanan seorang hamba terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan atasnya. Maka apapun yang terjadi di alam semestanya adalah keadilannya, yang tak ada jalan lain bagi orang-orang yang beriman kecuali hanya untuk bersabar, ridha menerimanya, dikarenakan itu adalah hal yang memang pasti akan terjadi kepadanya, sebagaimana telah ditakdirkan oleh Tuhannya, dan kemudian dituntut dari orang-orang yang beriman agar menyikapinya sebagaimana diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui syariat yang dibawakan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah perkara tersebut baik ataupun buruk ketika terjadi, maka jadilah itu semua kebaikan bagi seorang mukmin. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin.
Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua kondisi baginya akan berefek baik, menguntungkan baginya. In asabahu sarra syakar. Apabila ia mendapatkan kebahagiaan, dari situ ia bersyukur. Yakni dengan bersyukurnya, maka Allah tambahkan nikmat-nikmat lagi baginya sebagaimana yang dijanjikannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian, dan apabila kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kemudian Rasul berkata, wa in asabathu dharra, dan apabila ia tertimpa oleh musibah, madarat, hal yang tidak diharapkannya, sabar, dengan itu dia bersabar. Fakana khairan lah, maka jadilah juga musibah tersebut baik baginya. yakni dengan bersabar, dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan sebagian dosa-dosanya. Dikarenakan tidaklah sebuah musibah pun, hatta syaukah, kalaupun hanya sebuah duri yang menyucuk kaki seorang mukmin, kecuali pasti illa wa kaffarallahu biha min khataya, kecuali pasti dengan itu Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya. Maka demikianlah kesadaran inti yang selayaknya seorang mukmin memupuknya di dalam jiwanya. 3 kesadaran inti. Yang pertama adalah kesadaran untuk senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Dan Allah perintahkan kita untuk meminta kesadaran dan taufik untuk bersyukur tersebut. Allah ajarkan kita doanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam kitabnya, Rabbana afrigh alaina sabra. Afwan. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Wahai Tuhan kami, berilah kami kemampuan untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Kau berikan atas kami. Wa ala walidina, juga ke atas kedua orang tua kami. Kesadaran yang pertama, agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan atas kita. Kesadaran yang kedua adalah agar kita senantiasa bersabar dari musibah-musibah dan ujian-ujian yang Allah timpakan atas kita. Sabar dengan segala sisinya. Sabar di dalam menghadapi maksiat, tahan. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, lakukan kalaupun terasa berat, karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam menerima takdir, terima, karena Allah maha tahu apa yang lebih baik untukmu. Dan Allah ajarkan kita untuk meminta kepadanya kemampuan untuk bersabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, penuhilah diri kami dengan kesabaran, yakni berikanlah kemampuan bersabar yang besar pada diri kami. Wa tsabbit aqdamana, dan berikanlah ketegaran pada kaki kami, yakni berikanlah kami keteguhan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Dan kesadaran ketiga adalah kesadaran untuk selalu mengulang istighfar dan taubat kepadanya. Dikarenakan kita manusia yang toh memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita memiliki sifat dasar seringkali berbuat salah dan lupa. Al-insan mahalluhul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dan Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un. Kullu bani adama khatta'un. Setiap anak Adam senantiasa berbuat salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat salah, at-tawwabun, adalah orang yang senantiasa bertaubat, yakni mengulang dan mengulang lagi taubatnya. 3 kesadaran inti yang dengan itu jiwa seorang manusia menjadi jiwa yang baik. Kemudian ikhwati rahimakumullah, berbicara tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di alam semesta ini. Berangkat dari keimanan kita, kita mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
di dalam membaca dan mengimani, di dalam membaca dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi. Diriwayatkan al-Imam Hakim rahimahullah, juga al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kita, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khamsun idza btulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ingatlah 5 perkara ini apabila nanti menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai hal ini menimpa kalian. Namun apabila ini menimpa kalian, ingatlah 5 perkara ini. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah kekejian begitu menyebar rata pada sebuah kaum sehingga tak malu lagi mereka menampakkan praktek-praktek kekejian demikian, illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kecuali pasti menyebar pada kaum tersebut ta'un dan penyakit-penyakit mewabah, penyakit-penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah ada pada kaum-kaum terdahulu sebelum mereka. Yang kedua, walam yanqusu al-mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran di dalam berdagang, tidaklah mereka berlaku curang di dalam berdagang, illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'nah, kecuali ditimpakan atas mereka banyaknya kematian dan ekonomi yang begitu sulit, wajuris sultan alaihim, dan kezaliman penguasa atas mereka. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menahan zakat yang diharuskan ke atas harta mereka, illa muni'u al-qatar minas sama, kecuali pasti ditahan atas mereka tetesan-tetesan hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena rahmat Allah kepada hewan-hewan yang hidup di antara para manusia, maka tidak diturunkan hujan atas mereka. Kemudian, walam yanqusu ahdallahi wa rasulih, dan tidaklah mereka melanggar janji mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Melanggar janji mereka kepada Allah, yakni dengan melanggar tauhid, menghidupkan kesyirikan. Melanggar janji mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan meninggalkan sunnah dan menghidupkan perkara-perkara yang bid'ah. Tidaklah mereka melanggar janji mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali pasti Allah kuasakan atas mereka musuh-musuh asing. Allah kuasakan atas mereka orang-orang dari luar golongan mereka, fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim, sehingga mereka merampas kekayaan, nikmat-nikmat yang ada pada kaum tersebut. Kemudian yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selama para penguasa-penguasa yang ada pada mereka tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru mimma anzalahullah, dan terus memilih-milih di antara hukum-hukum yang Allah turunkan ke atas mereka, yakni yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, illa ja'ala ba'sahum bainahum, kecuali pasti Allah jadikan permusuhan di antara mereka satu sama lain, kehancuran di antara mereka satu sama lain.
Demikianlah ikhwani rahimakumullah, clues, petunjuk yang datang dari seseorang yang tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan atasnya. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat mengetahui dan meyakini bahwa kunci dari seluruh permasalahan duniawi yang ada dan yang terjadi di dalam kehidupannya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan kembali memurnikan tauhid dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwa sebab-sebab inti dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya, baik permasalahan besar ataupun kecil, baik permasalahan yang berkaitan dengan individu ataupun permasalahan yang berkaitan dengan umat bernegara, semua itu bukanlah disebabkan oleh sebab-sebab material sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan semua itu diyakini oleh orang-orang yang beriman berdasarkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ali radhiyallahu anhu ibnu Abi Talib berkata, "Ma nazala bala'un illa bidhanb wa ma rufi'a illa bittaubah." Tidaklah bala, ujian, musibah terjadi kecuali pasti dengan dosa, dan tidaklah musibah dan ujian tersebut diangkat kecuali dengan taubat. Namun demikianlah ketika fitnah, ujian terjadi merata kepada seluruh manusia yang ada, tidak hanya kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, "Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah kalian kepada fitnah, azab yang kelak apabila terjadi tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Maka solusi dari semua permasalahan ini adalah dengan segera kembali beristighfar, bertaubat, memperbaharui niat kita di dalam menjalani kehidupan, dengan meyakini bahwa kebenaran adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah, bahwa sebab-sebab penyakit yang terjadi dan penyakit-penyakit yang mewabah adalah dikarenakan minimnya pengetahuan medis. Tidaklah penyakit-penyakit tersebut terjadi adalah dikarenakan para manusia yang ada tidak menjaga kebersihan. Sungguh tidak. Kita katakan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit-penyakit tersebut terjadi dikarenakan kekejian yang merata di antara mereka, sebagaimana utusan Allah mengatakannya. Maka solusinya adalah bukan dengan sebab-sebab material, tapi dengan kembali kepada Tuhanmu, kembali mentauhidkannya, kembali berittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman, bahwasanya sebab dari ekonomi yang sulit dan sebab dijadikannya atas kita kezoliman penguasa adalah dikarenakan kondisi dunia, adalah dikarenakan kondisi politik dan lain-lain. Tidak. Kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan Rasul, bahwa terjadinya kesulitan hidup, ekonomi yang rusak, penguasa yang buruk yang menguasai kita, itu semua berdasarkan kezaliman kita di dalam melakukan perdagangan. Walam yanqusu al-mikyala wal mizan, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, kecuali pasti ditimpakan atas mereka syiddah al-mu'nah, ekonomi yang sulit, wajuri sultan alaihim, dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemarau berkepanjangan adalah dikarenakan posisi bintang atau benda-benda antariksa yang ada, atau pergerakan musim yang terjadi, atau perubahan musim yang terjadi. Tidak. Kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditahannya hujan dari langit
adalah dikarenakan para manusia menahan zakat harta mereka. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, suatu hari salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh ala ithri sama kanat min al-lailah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kita salat subuh. Dan semalam hujan, tanah basah. Setelah salat, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam aqbal alaina, menghadap kita dan berkata, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang barusan dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu, para sahabat pun berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Asbah min ibadiya mu'minun bi wa kafir." Pagi hari ini sebagian hambaku memasuki pagi hari dalam keadaan beriman kepadaku, dan sebagian hambaku memasuki pagi hari ini dalam keadaan kafir kepadaku. Adapun mereka yang berkata mutirna binau'i kadza wa kadza, mereka yang berkata kita dihujani karena dikarenakan posisi rasi bintang yang ini demikian perubahan, dzalika kafir bi wa mu'min bil kawakib, maka mereka adalah orang yang kafir padaku dan beriman kepada bintang-bintang. Amma alladzina qalu, adapun mereka yang berkata mutirna bi fadlillah wa rahmatih, kita dihujani dengan rahmat Allah dan keutamaan Allah, fadzalika mu'min bi, maka ia beriman padaku, wa kafir bil kawakib, dan ia kufur kepada bintang-bintang yang ada. Maka hati-hati di dalam mengimani, sebab di antara sebab-sebab fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupanmu, janganlah kau terjebak di dalam melihatnya dikarenakan sebab-sebab material, sebab-sebab hissi yang terlihat oleh mata kita. Lihat petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu menurunkan hujan di musim kemarau. Allah pun zat yang maha mampu menahan hujan di musim hujan. Tidaklah kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dikuasakannya asing atas kita dan dirampasnya nikmat-nikmat serta kekayaan alam kita adalah dikarenakan kebodohan orang-orang yang menjalankan negara ini. Tidak, demi Allah. Kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dikuasakannya asing, dirampasnya nikmat-nikmat dan kekayaan alam yang ada pada negeri kita adalah dikarenakan kita melanggar janji kita kepada Allah, melanggar tauhid dengan menyerukan dan mentoleransi kesyirikan. Bukankah Allah telah mengangkat sumpah tiap anak manusia dan mereka masih berada di alam arwah? Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna, para manusia pun di alam arwah bersaksi. Mereka bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Namun ketika di dunia, apa yang terjadi? Mereka biarkan kesyirikan terjadi, baik pada dirinya, keluarganya, lingkungannya. Tak ada ia ingin mengingkari kesyirikan, tak ingin ia mempelajari tauhid. Dikarenakan mereka melanggar janji mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaksi dengan lidah mereka bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Namun yang mereka lestarikan dan serukan di dalam kehidupan mereka adalah beda yang mereka sadari tak diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh dari itu, bahkan mereka memusuhi orang-orang yang menyeru kepada kemurnian sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Allah kuasakan atas mereka asing. Allah kuasakan atas mereka kaum lain dari selain golongan mereka dan merampas harta, kenikmatan, kekayaan alam yang ada pada mereka. Walam yanqusu ahdallahi wa rasulih, tidaklah mereka melanggar janji mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali pasti Allah kuasakan atas mereka musuh-musuh dari selain golongan mereka.
Fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim, sehingga musuh-musuh tersebut merampas sebagian nikmat yang ada pada mereka. Tidaklah kita mengatakan bahwasanya permusuhan yang terjadi, perpecahan yang terjadi dikarenakan para manusia tidak menyadari kepentingan dan esensinya untuk bersatu. Tidak. Kita mengatakan terjadi permusuhan yang menghancurkan umat dari dalam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tidaklah penguasa-penguasa yang ada berhukum dengan kitabullah. Bagaimanalah mungkin para penguasa berhukum dengan kitabullah apabila memang rakyatnya tidak memahami hukum Allah? Apabila rakyatnya tidak mendidik anak-anaknya yang kelak menjadi pemimpin umat di masa depan dengan kitabullah, apakah semudah itu penguasa merubah hukum yang ada? Semudah itukah rakyat akan menerima hukum? Mereka tak mengenalnya. Maka kembali kepada ilmu dan dakwah. Sampaikan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di masa yang akan datang, dengan izin Allah, anak-anak bangsa yang akan naik ke tampuk kekuasaan adalah mereka yang memahami dan mengenal kitabullah. Ikhwati rahimakumullah. Maka jelas solusi dari semua permasalahan yang terjadi adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kemurnian agamanya, dengan segera beristighfar dan bertaubat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan limpahkan nikmat-nikmatnya atas kita. Allah akan berikan kembali kejayaan atas kita. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah janjikan bagi mereka yang beriman di antara kalian dan juga beramal saleh, beriman, berakidah sebagaimana akidah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga beramal saleh, amalan yang sesuai dengan sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan bagi mereka, la yastakhlifannahum fil ard, niscaya Allah akan berikan kepada mereka kuasa di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah kuasakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan berikan kepada mereka kuasa, berikan kepada agama mereka kuasa, alladzi irtada lahum, agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan gantikan kondisi mereka yang tadinya berada di dalam keadaan ketakutan menjadi aman, tentram. Ya'budunani, dengan tenang mereka dapat beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak mempersekutukanku dengan satu hal pun. Allah pun berfirman melalui lisan Nuh alaihi salam ketika menyampaikan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, aku pun mengatakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya ia adalah zat yang maha pengampun, yursilus sama alaikum midrara, dengan itu Allah akan alirkan kepada kalian air dari langit, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan perbanyak pada kalian harta-harta serta anak-anak kalian dengan istighfar kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dengan itu Allah jadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun serta sungai-sungai. Maka istighfar dan taubat dengan kembali kepada esensi agama yang sesungguhnya sebagaimana datang disampaikan Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah solusi bagi semua permasalahan ini. Ikhwati rahimakumullah. Terakhir, di dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya sungguh bagi orang-orang yang beriman, musibah-musibah yang terjadi adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yang dengan itu Allah hapuskan sebagian dosa mereka, yang dengan itu Allah ringankan tanggungan mereka kelak di akhirat. Demikian pula wabah-wabah yang terjadi
apabila memang benar adanya. Itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "At-ta'un, lepra, syahadatun li ummati, adalah bentuk syahid bagi umatku." Lepra atau penyakit mewabah apapun, kiaskan, adalah bentuk syahid bagi umatku. Maka ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan. Penyakit mewabah apapun, syahadatun li ummati wa rahmatun, dan itu bentuk rahmat Allah. Warijsun 'alal kafir, namun bagi orang-orang yang kafir itu adalah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Suatu hari Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang lepra atau tentang penyakit mewabah apapun. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana adzaban yab'atsuhu Allah 'ala man yasha." Tadinya penyakit mewabah demikian adalah bentuk azab Allah yang Allah turunkan kepada siapapun yang dikehendakinya di antara makhluknya. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Namun Allah jadikan penyakit mewabah demikian sebagai bentuk rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin, maka tidaklah seorang hamba yaqa'at ta'un alaihi, terkena penyakit mewabah demikian, baik lepra atau apapun, fayamkuthu fi baladihi sabiran, kemudian dia bersabar, bertahan di negerinya, bersabar sebagaimana anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan keluar dari negerinya, jangan keluar dari negeri wabah. Yang di luar jangan masuk ke dalam. Maka barang siapa yang terkena hal ini dan dia bersabar berada di dalam negerinya, bertahan, ya'lam annahu la yusib illa ma katabahu Allah, dan dia meyakini bahwasanya tidaklah menimpanya kecuali apa yang Allah telah takdirkan atasnya, illa kana lahu mithla ajri syahid, kecuali pasti bagi hamba tersebut pahala sebesar pahala seorang syahid. Apalah lagi yang kau kehendaki dalam kehidupanmu? Bentuk kematian apalagi yang lebih mulia daripada mati syahid di jalan Allah? Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam di riwayat lain berkata, "At-ta'un syahadah li ummati." Lepra atau penyakit mewabah apapun adalah bentuk kesyahidan bagi umatku. Man mata fihi mata syahidan. Barang siapa yang mati terkena wabah tersebut, dia mati dalam keadaan syahid. Wa man aqama fihi kana kal murabit fi sabilillah, dan barang siapa yang bersabar berada di negeri itu tidak keluar, dia mendapatkan pahala seorang yang berjihad di jalan Allah, bertahan di perbatasan di mana dia menghadapi musuh-musuh kafir, melindungi muslim di belakang, murabit di jalan Allah. Wa man farra minhu, dan barang siapa yang lari kabur darinya, kana kal far minaz zahf, maka mendapatkan dosa sebagaimana ia yang lari dari medan perang. Adalah dosa besar yang menjadi mubiqat, menghapuskan amal saleh, menghapuskan pahala, lari dari medan perang. Demikianlah sebagaimana juga terjadi pada zaman salafus saleh. Wabah tersebut di kota Syam, kota Amwas, yang mati darinya 25.000 jiwa orang-orang yang beriman. 25.000 jiwa mati dari wabah ta'un, wabah lepra yang terjadi di sana. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang berada di luar kota Syam, sebagaimana Umar ibn al-Khattab bersama para sahabat yang lain, mereka tidak memasuki kota Syam. Mereka kembali dari Syam karena ada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjuran Rasul agar yang di luar janganlah masuk ke dalam. Dan yang di dalam agar bersabar, janganlah keluar. Demikianlah dicontohkan oleh salaf radhiyallahu anhum. Mu'adz bin Jabal berada di Syam. Ketika dia mendengar kabar ta'un, lepra mengenai negara Syam, hal yang pertama dilakukan Mu'adz adalah ia mengangkat tangannya. Allahumma, wahai Allah,
La taj'al hadza ali Mu'adzin min hadza Mu'adzan. Janganlah kau jadikan jatah keluarga Mu'adz terlindungi dari hal ini. Lihat. Justru dia meminta hal tersebut. Dikarenakan apa? Rasul berkata ini rahmat, ini syahid bagi mereka yang di dalam. Di sanad lain Mu'adz berkata, Allahumma a'ti hadza ali Mu'adzinil awfar. Ya Allah, berikanlah jatah paling besar kepada keluarga Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka terkena kedua putrinya mati dari taun tersebut, dia menguburnya. Terkena kedua istrinya, dia menguburnya. Kemudian terkena anaknya Abdurrahman, anak yang dicintainya. Suatu hari ia menjenguk anaknya dan berkata, kaifa tajidu? Bagaimana kondisimu? Maka anaknya pun menjawab dengan jawaban yang diberikan Ismail alaihi salam ketika ditanya Ibrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukanku dalam kondisi bersabar. Mu'adz pun berpesan kepada anaknya, al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Sungguh yang hak hanya dari Tuhanmu, jangan pernah sekali-kali kau ragu. Kemudian matilah Abdurrahman. Mulailah Mu'adz terkena lepra di tangannya. Kemudian dia menciumnya. Dan dia berkata, inna hadza ahabbu ilayya min humrin ni'am. Sungguh ini lebih aku cintai daripada unta merah. Falamma ghumma ghammuh. Dan ketika demamnya tinggi sehingga tak sadarkan diri, manusia mengira ini akhir hayatnya. Namun ketika berlalu demam tersebut dan kembali sadar, Mu'adz pun berkata, Allahumma ghumma ghammuk, ya Allah, sungguh telah berlalu kabutmu, yakni demam tadi telah berlalu. Wa innaka ta'lam anni uhibbuk. Dan sesungguhnya engkau maha tahu ya Allah bahwasanya aku mencintaimu. Yakni dia memilih untuk segera mati dan bertemu dengan Allah, andai saja. Demikian sikap seorang mukmin yang mengimani kabar yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kau yakini memang negerimu adalah negeri wabah, apabila apa yang kau yakini memang yang terjadi ini adalah wabah sebahaya sebagaimana dikabarkan, apa yang kau lakukan? Bukankah kematian syahid yang kau inginkan? Bolehkah seorang mukmin mengambil tindakan-tindakan preventif? Ya, tapi tidak membenarkan sikap paranoid sebagaimana yang terjadi pada kafir. Demi Allah, tragedi akidah, tragedi tauhid, bukan hanya tragedi ekonomi. Ketika orang-orang yang katanya beriman kepada Allah, hari akhir, kifarat, syahadah, berada di level paranoid yang sama dengan mereka para kafir yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada kebangkitan, berada di level takut yang sama. Terbukti mereka memiliki level cinta dunia dan hidup dunia yang sama. Mereka orang-orang kafir khawatir akan kehidupan yang di dunia, wajar. Kenapa? Dunia ini segalanya buat mereka, tak ada hari akhir. Kita yang mengaku beriman kepada hari akhir, kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada di kondisi parno yang sama, musibah. Wallahi musibah. Apabila benar adanya memang wabah tersebut, maka langkah yang selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin adalah sebagaimana dicontohkan salaf. Lihat, contoh yang diberikan Umar menghindarkan diri, dia berada di dalam negeri wabah atau di luar negeri wabah. Lihat contoh Mu'adz yang meminta, dia berada di dalam negeri wabah atau di luar negeri wabah. Kau hukumi apa negerimu? Maka apa yang harus kau ambil contohnya? Apabila kau memang mengimani penyakit ini sebagaimana dikhabarkan oleh media-media busuk yang merusak keimanan umat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shaddid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'bah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.